Ya, baik, saya lanjutkan. Ada praktek? Ya, prakteknya pesawat Anda masing-masing, pesawat pian masing-masing masih ada kan? Ya, dengan segala keterbatasannya. Ada yang robek sudah kira-kira. Ya, ada yang ada yang masih rapi enggak? Ada. Iya, bagus ya. Iya, itu jadi apa? Jadi kodok ya. Iya. Oke. Baik, nggak apa-apa. Tetap gunakan kertas Anda itu ya untuk praktek ini. Ya, sekarang saya minta untuk pembagian kelompok dulu ya. Pembagian kelompok. Jadi kita melaksanakan pembentukan kelompok dulu. Maunya seperti apa? Iya. Berhitung atau gimana? Berhitung. Ya, baik, berhitung. Orangnya tadi berapa? 27 ya? 27 berarti 5 ya? 5. Nanti ada 2 kelompok berarti yang 6 orang ya? Ada 5 kelompok. Benar nggak seperti itu? Ya. Kita mulai dari sebelah sini ya. Hitung 1 sampai 5. 3, 4, 5, 1, 3, 5, 2. Ya, baik. Dalam waktu 10 detik, silakan yang kelompok 1 ini, 2, 3 di sana, 4, 5. 1 dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 di sini, kelompok 5. Kelompok 4 di sana. Kelompok 4 di sana. Kelompok 1 di sini. Ini 1. Kelompok 2 di sini. Sana lagi kelompok 2-nya. Sana lagi. Berarti yang kelompok 4 geser ke sini, geser ke tengah, yang kelompok 3 ke sini aja. Ya, supaya di tengah kosong. Ya. 3, 4 ke sini, ya 5. Yang ini 2 ya. Ke samping lagi ya. Samping lagi. Ya, ada kertasnya lagi. Ada di belakang ada kertas 5. Bagikan satu kelompok. Ya, satu kelompok satu kertas. Ya, pegang aja. Satu kelompok satu kertas. Baik. Ini bisa nggak kita geser hambalnya ke samping sana? Kita geser ke samping ya. Sampaikan ke samping ujung. Sementara aja. Ya, tarik. Ya, nanti habis ini nggak apa-apa dikembalikan. Nah, oke. Baik. Nah, ya silakan ya petunjuk lanjutannya. Masing-masing kelompok mendapatkan kertas sejumlah anggota. Kertas sejumlah anggota adalah kertas yang tadi pian pakai sebagai pesawat masing-masing. Ya, kertas yang pian pakai, yang Anda pakai sebagai pesawat masing-masing. Itu boleh setelah ini diapakan saja ya. Nggak mesti berbentuk pesawat. Nggak mesti tetap berbentuk pesawat. Boleh diapakan saja. Nah, selanjutnya kertas yang baru yang dikasih oleh panitia, buatkan kapal layar dari kertas tersebut. Bebas. Kapal yang di sungai, bukan kapal terbang. Ya, dari kertas yang tadi. Bebas bentuknya mau seperti apa, terserah, bebas. Tapi kertas yang punya pian itu nggak perlu dibentuk kapal. Ya. Yang kertas yang masing-masing tadi, yang satu aja, ya oke. Yang satu yang dibagikan panitia aja, yang dibentuk jadi kapal layar.
Bisa. Kerjasama aja ngerjakannya. Kerjasama ngerjakannya. Kan manajemen organisasi ya. Kerjasama aja, nggak apa-apa. Ada yang bisa silakan ya. Nggak mesti semua bisa juga sih buat kapal ya. Kerjasama. Nah, ya itu, nah, ya. Iya. Terlalu lama sudah waktu TK ya, baru buat apa lagi. Nah, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 3 belum. Kelompok 2 sudah selesai kapalnya. Oke, sudah bagus ya. Jadi kapalnya itu terserah ya, nggak perlu terpengaruh oleh temannya. Kalau temannya seperti apa, pian boleh seperti apa gitu. Bebas. Ya, sudah? Kelompok 1 sudah? Ya, terserah. Kapal kapal apakah? Ya, sudah? Ya, sudah. Tinggal kelompok 1. Ya. Baik. Nah, sekarang saya sampaikan ya teknis permainannya. Teknis permainannya. Saya minta nanti mungkin untuk yang pertama ada 2 kelompok dulu. Kelompok 1 dan kelompok 2. Dilanjutkan nanti 3 kelompok, 3, 4, 5 ya. Jadi permainan pertama kelompok 1 dan kelompok 2. Permainan tahap kedua nanti 3, 4, 5. Permainannya apa? Permainannya adalah setiap anggota kelompok dengan kertas punya dia masing-masing tadi, punya pian punya Anda masing-masing tadi, memberikan angin kepada kapal itu, kepada kapal layar itu, dengan menggunakan kertas Anda masing-masing. Boleh di kertasnya boleh di, ya nggak perlu sebagai apa, nggak perlu tetap jadi pesawat, nggak apa-apa ya, terserah mau dilipat mau tetap apa ya, silakan. Agar kapal yang dibuat bisa berlayar ke pulau yang ditentukan atau ke garis finish. Ya, sekarang saya silakan untuk berdiskusi, bermusyawarah dulu bagaimana atau apa strategi yang akan digunakan untuk mendorong, memberikan angin kepada kapal supaya sampai ke tujuan. Menggunakan kertas yang tadi sudah menjadi milik Anda. Jadi yang pesawat boleh aja dibuka lagi, boleh ya, nggak apa-apa, silakan. Nggak mesti harus. Oh, itu tersentuh, nggak boleh tersentuh ya. Menggunakan angin, nggak boleh disentuh. Pun strateginya atur aja, silakan, nggak apa-apa, atur aja strateginya ya. Ini menuntut untuk bagaimana Anda menjalankan organisasi dengan strategi masing-masing agar tujuan tercapai. Ya. Ada proses planningnya ya, terus ada pengorganisasiannya, organizingnya, silakan diatur pembagian tugasnya. Ya. Ini ngapain, atau kita semua seperti ini gitu ya. Silakan bagi tugasnya masing-masing dalam kelompok. Iya. Baik. Kelompok 1 dan 2 setelah ini akan bersaing. Ya. Kelompok 1 dan 2 akan bersaing, kelompok mana yang kapalnya akan sampai lebih dulu. Karena sama-sama 6 orang nih kan. Nah, nanti baru kelompok 3 sampai 5 sama-sama 5 orang. Ya, adil kan ya? Ya. Bagaimana, sudah siap? Kapal tidak boleh disentuh baik oleh tangan, oleh kertas yang lain, nggak boleh. Hanya boleh digerakkan dengan angin dan bebas cara menggerakkannya asal menggunakan kertas punya Anda tadi. Ya. Untuk permainan ini kayaknya kipas angin yang besar kita matikan lagi ya. Siap, kelompok 1 dan 2 silakan. Apa? Inggih, dan anginnya pakai kertas, strateginya terserah.
Nggih. Ya, atur. Masih nyusun strategi ya? Ya, silakan ya. Saya kasih waktu lagi. Ya, kapal itu didorong dengan bantuan pion menggunakan angin, menggunakan kertas. Ya, menggunakan kertas. Ya, saya tentukan garis finishnya ya. Ada bantuan itu pakai pion. Nggih. Jadi garis finish lah. Sini. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, di sini startnya ya. Apalagi yang bisa jadi garis start ya. Pesawat ya. Di sini aja ya. Nah, kelompok 1 di sebelah sini ya. Sebelah sini. Oke. Mana kapalnya mana? Kapalnya yang mana? Ini kapalnya. Oh, yang ini. Ya. Speedboat. Ya. Ya, baik. Yang sudah buat kapal jangan diganti-ganti lagi ya. Ya. Nah, ini garis startnya di sini saya tentukan. Yang main nggak semua anggota. Nggak, maksudnya nggak semua anggota kah? Atau semuanya mau? Kenapa nggak digunakan yang duanya? Ditinggal aja kah? Berdua aja kita berdua. Ini pokoknya strateginya atur. Gini ya. Andai bisa dikerjakan oleh semua anggota, itu hasil dari musyawarah pion tadi. Andai harus dilakukan oleh beberapa orang saja, itu pun hasil dari musyawarah pion tadi. Karena itu adalah bagian dari strategi. Ya, kadang-kadang kan gini ya. Misalnya ngurus bisa yang public speaking, nggak semuanya harus bisa public speaking kan ya. Bisa ngurus konsumsi, nggak semuanya harus bisa konsumsi. Nah, bisa urusan ini ya mungkin nggak semuanya harus bisa ya. Ya, pion sudahkah tadi pesawatnya? Nggih, sini pesawat teman pion. Sini pesawat. Silakan. Mau main semua atau gimana? Silakan. Boleh main semua atau boleh ganti-gantian, boleh juga ya. Tergantung, atur aja strateginya. Ya. Atur aja. Silakan kelompok 2. Ya, startnya di sini. Ini startnya ya. Terlalu fokus mengerjakan ini ya kapalnya. Finishnya di sini. Nah, ini ada kotak ini ya. Ada tempat sampah ini ya. Nah, di sini finishnya. Dari sana sampai sini. Ini pulau harapannya di sini ya yang sudah ditentukan. Bagaimana supaya sampai ke pulau impian ini ya. Membawa organisasi masing-masing. Ya. Pokoknya jalannya nggak ada aturan. Ini bukan garis ya. Andaikan nanti punyanya kelompok 1 ke sebelah sini ke sini nggak apa-apa. Ya, ini nggak dibagi jalannya. Bebas ya mau jalan mana ya. Ya, silakan ya. Siap menggunakan angin. Ya boleh aja kalau mau ditiup asal dengan kertas itu tadi. Ya, atau mau dikipas-kipas boleh atau mau apa boleh. Ya. Ya, siap. Siap ya. Saya katakan mulai ya. 3 biar aja nggak apa-apa. Ini. Ya, 3, 2, 1 mulai. Lagi. Ya. Ya sampai ya. Oke. Jangan. Iya. 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 Sebenarnya strateginya sudah bagus ya, tapi tadi kena tangan kan ya? Ya, nggak boleh tersentuh, hanya menggunakan angin saja. Ya, baik. Kelompok 1 dan kelompok 2, pemenangnya kelompok 2. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Sekarang kita main dengan kelompok 3, 4, dan 5. Silakan kapalnya kelompok 3. Kapalnya yang mana? Ini. Ya. Kelompok 4 mana kapalnya? Mana kapal kelompok 4? Ya, sudah kapalnya? Oke. Sini kapalnya. Ya, silakan pemainnya ke sini. Ini sudah bekerja sendiri. Mana kapalnya? Ya. Ya.
Iya, padahal sudah laju tuh. Sudah laju tadi. Tapi tekanan tangannya kalau. Iya. Ya silakan pemainnya silakan. Nggak apa-apa. Ya alatnya nggak apa-apa kalau mau di ini tapi langsung ya main ya. Yang nggak boleh berubah kapalnya. Yang nggak boleh berubah kapalnya. Silakan. Ya mau main berapa orang semuanya boleh. Atau mau ganti-gantian setelah setengah main boleh juga. Ya. Ya, kita lanjutkan ya permainannya ya. Kelompok 3, benar ya. Kelompok 4, kelompok 5. Silakan. Ya, tidak melebihi garis ya. Ya, tidak melebihi garis. Ya, kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1, mulai. Nggak boleh kesentuh ya. Ya, sampai. Kelompok berapa bantuan? Kelompok berapa? 4 ya. Ya, pantang putus asa. Ya. Kenapa bisa meloncat itu langsung? Terlalu deras kah? Ya, jadi pemenangnya kelompok 4, tepuk tangan. Sekarang final kelompok 2 dan kelompok 4. Silakan. Kelompok 2 mana tadi kapalnya? Silakan ya kapalnya sini. Nah, ini kelompok 2, kelompok 4 silakan. Boleh dengan strategi yang sama atau mau ganti strategi boleh. Silakan, kelompok 2 sebelah sini. Silakan. Malah nyipas sama di sini. Ya, kelompok 4 silakan. Masih ini tenaga ya? Iya, masih mengganti tenaga dengan tenaga baru ya. Silakan. Ayo lanjut ya. Ya. Pemenang tahap 1 adalah kelompok 2 dan pemenang tahap 2 adalah kelompok 4 akan bersaing di final. Siapa pemenangnya? Ya. Yang menang nanti dapat tepuk tangan lah dari kita. Silakan kelompok 4. Ya. Masih penasaran? Kelompok 1 masih penasaran nih. Sudah punya kapal yang termodern dan inovatif gitu kan? Tapi nggak bisa. Ya. Gini kah? Itu pas ya? Ya. Mari kita hitung sama-sama ya. Siap? Siap ya? 3, 2, 1, mulai. Nggak boleh tersentuh. Kalau tersentuh kembali ke tempat sebelumnya. Iya, tepuk tangan. Baik. Ya, dan dalam pertandingan final ini pemenangnya adalah kelompok 4. Tepuk tangan. Ya, kita minta kelompok 4 berdiri dulu ya untuk menerima penghargaan dari kami. Sudah kami siapkan penghargaannya berupa tepuk tangan. Iya. Baik, terima kasih. Selesai untuk manajemen organisasi materi kita kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah siapkan pertanyaan. Halo perempuan, halo laki-laki.
1, 2, 3. Ada yang bertanya? Silakan maju dan perkenalkan. Untuk laki-lakinya yang ada pertanyaan, silakan ajukan tangan. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayatul. G. Terus ada konflik yang dipertanyakan. G. Nah itu apa misalnya di dalam konflik itu ada motivasi sebenarnya tetap Apa tadi, antisipasi ya? supaya kita dari itu Iya. Iya. G. Lanjutkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Iya, Rahman ya tadi ya? Iya. Rahman namanya. Faktor penghambat manajemen. Iya. Langsung kah? Langsung. Ya, terima kasih kepada dua penanya, ya satu dari rekan Nita dan satu dari rekan Nita tadi ada Hayatul Fitri. Ya, bertanya mengenai apa tadi? Antisipasi manajemen konflik ya. Kalau tidak terkendali gitu kan ya. Jadi bagaimana supaya bisa mengendalikannya gitu ya. Baik. Konflik ya itu mau dihindari sekeras apapun akan tetap ada ya. Yang namanya konflik itu dihindari sekeras apapun, seupaya kita sebagaimanapun caranya akan tetap ada konflik, sehingga pandangan yang pertama tadi akan susah untuk dilakukan. Dan organisasi yang memakai pandangan pertama bahwa konflik itu harus dihindari, biasanya organisasi yang tidak siap ketika konflik itu datang, karena dia hanya berfokus menghindari saja tanpa mempersiapkan sumber dayanya ketika konflik itu datang nantinya. Jadi konflik yang kita ciptakan mulai dari perencanaannya tadi gitu kan ya, diorganisasikan bagaimana konfliknya, terus dilempar konflik itu dan lalu dikendalikan, dikontrol konflik itu tergantung dari bagaimana si manusianya. Dalam hal ini penguasaan dalam kepemimpinan. Organisasi yang punya banyak pemimpin di dalamnya, walaupun nggak ketua ya, jadi pemimpin itu nggak harus ketua, adalah organisasi yang lebih mudah untuk menangani konflik. Tapi andai kata di organisasi itu hanya ada satu saja orang yang berjiwa kepemimpinan, maka konflik yang datang akan relatif lebih lambat untuk diselesaikan. Ya. Atau bahkan tidak ada yang punya jiwa kepemimpinan. Ketika konflik datang, tidak ada yang mau bertanggung jawab, berlarut-larutlah konflik itu. Sehingga ketika si manusianya ini punya, atau organisasinya tadi punya banyak manusia, punya banyak pemimpin, sebesar apapun masalahnya tidak akan jadi masalah. Organisasi besar adalah organisasi yang terbiasa dengan konflik besar, sedangkan organisasi kecil tidak akan diberikan masalah yang besar. Ya, sebagai mana kita manusia, orang yang biasa-biasa saja tidak akan diberikan masalah yang luar biasa, karena masalah yang luar biasa hanya diberikan kepada orang yang luar biasa juga. Begitu juga di organisasi. Karena itu semua manusia, sumber daya manusianya yang ada di organisasi itu harus meningkatkan kemampuan dalam kepemimpinan supaya bisa masuk kepada tahap yang ketiga tadi, bahwa konflik itu bahkan perlu diciptakan sendiri, entah oleh pemimpin yang satu, entah oleh pemimpin yang kedua, yang ketiga,
Dan orang yang terbiasa menangani konflik akan terbiasa juga menyelesaikannya. Setiap pemimpin akan punya banyak masalah, dan setiap pemimpin yang ketika dapat masalah dia bisa menyelesaikannya, dia juga akan bisa menyelesaikan masalah yang ada di organisasinya. Mimpin itu kan udah ya belajar ya. Mimpin itu kan terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama apa? Mimpin. Ya, di kepemimpinan kemarin apa? Ada nggak dijelaskan 3 tahap kepemimpinan? Yang pertama adalah memimpin diri sendiri. Yang kedua adalah memimpin orang lain. Yang ketiga adalah memimpin organisasi. 3 tahap. Sedangkan yang kita bahas di manajemen konflik untuk menciptakan konflik tadi ada di manajemennya di memimpin organisasi. Orang yang sudah beres ketika memimpin dirinya sendiri dengan segala masalah yang ada, dia sudah bisa selesaikan sendiri, punya banyak pengalaman. Orang yang sudah terbiasa memimpin orang lain, mimpin saudaranya, mimpin teman-temannya, mimpin tetangganya, mimpin orang lain gitu kan ya. Dia juga akan punya banyak masalah dan terbiasa menyelesaikan itu. Sehingga ketika dia memimpin organisasi, dia tinggal menginventarisir masalah apa yang pernah sudah dijalaninya dan itu yang diciptakannya. Sehingga ketika masalah itu muncul, dia sudah tahu bagaimana cara mengendalikan dan menyelesaikannya. Jadi tahapan kepemimpinan nggak bisa langsung untuk menjadi pemimpin di organisasi. Lalu ada pertanyaan, kalau kita belum bisa memimpin diri sendiri, apakah kita bisa menjadi pemimpin organisasi? Jawabannya bisa, tapi belum tentu bisa menjadi pemimpin organisasi yang baik. Menjadi pemimpin organisasi yang baik harus dimulai dari kemampuan memimpin diri sendiri dengan baik, lalu memulainya juga dengan memimpin orang lain dengan baik, baru bisa memimpin organisasi dengan baik. Memimpin orang lain misalnya memotivasi, menginspirasi, memberikan teladan, memberikan dorongan-dorongan intervensi dan lain sebagainya, sehingga orang mau bergerak melakukan apa yang dia inginkan. Itu orang lain. Dan memimpin organisasi bukan hanya tentang memimpin orang lain lagi, tapi bagaimana membawa organisasi ini untuk maju ke depan, bagaimana membinanya, bagaimana menghadapi perubahan-perubahan, bagaimana menghadapi konflik yang ada, bagaimana ketika organisasi ini sudah maju menjadi maju lagi, bagaimana organisasi ini ketika dia vakum menjadi maju gitu ya. Ini mimpin organisasi, bukan hanya urusan mimpin orang, tapi mimpin organisasi. Makanya ada 3 tahap, mimpin diri sendiri, mimpin orang lain, mimpin organisasi. Ya, ini jawabannya ya. Jadi yang sudah terbiasa memimpin dirinya sendiri akan punya inventarisir masalah yang bisa diciptakannya. Dia tidak akan menciptakan masalah yang dia sendiri itu nggak terpikir untuk menyelesaikannya bagaimana ya. Kalau seperti itu ya dia bukan seorang manajer dalam organisasi ya, dalam manajemen organisasi tadi. Baik, itu yang pertama, bisa ya. Kayak yang kedua tadi dari Rahman. Iya, ini Rahman tadi pertanyaannya apa tadi tadi kita? Oh iya, penghambat ya. Nggih. Rahman menanyakan tentang penghambat di dalam manajemen organisasi. Jelas ya. Semua jalan itu selalu ada hambatan. Jangan berpikir kita menemukan jalan yang sangat mulus untuk kita jalani. Karena ketika kita menemukan atau menginginkan jalan yang mulus, maka keberhasilan kita adalah keberhasilan yang biasa-biasa saja. Andaikan kalau kita menginginkan keberhasilan yang sangat luar biasa, maka persiapkanlah diri untuk menjalani jalan yang banyak kerikilnya, bahkan banyak batu besarnya. Karena dengan banyak kerikil, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak batu besar, keberhasilan setelah melalui tantangan hambatan itu akan besar juga. Orang yang menjalani jalan mulus tanpa ada hambatan, keberhasilannya akan biasa-biasa juga. Ya, bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad dapat hambatan yang sangat luar biasa. Ya kan ya? Tapi keberhasilannya bagaimana? Keberhasilan beliau sangat-sangat luar biasa, dan kita pun merupakan bagian dari keberhasilan beliau. Tapi ada teman kita misalnya yang nggak mau ngambil resiko, takut terhadap tantangan, takut terhadap rintangan, nggak mau dapat masalah. Coba lihat, apakah dia mau bisa berhasil? Nggak akan bisa berhasil. Ada orang yang mau kaya, tapi nggak mau ngambil resiko, nggak akan bisa kaya. Karena kekayaan didapat ketika mau ngambil resiko. Ini prinsip kita. Kita bukan para pewaris kan ya. Kita adalah orang-orang yang berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga ketika kita ingin kaya, kita berusaha. Ya. Kalau orang yang biasa mewarisi sesuatu,
dia tidak akan bisa mengelola warisan itu juga dengan baik ketika dia tidak pernah sebelumnya mendapatkan hambatan-hambatan atau rintangan dalam hidupnya. Ya, jadi seperti itu ya. Hambatannya apa? Ya banyak. Terserah kita karena masing-masing individu itu kan berbeda-beda ininya. Berbeda-beda kemampuannya, sehingga masalah hambatan itu juga beda-beda juga. Nah, kitanya yang harus mempersiapkan mental kita, bukan mempersiapkan cara untuk menghadapi masalah. Ya kadang-kadang kan kita tuh kayak ini hendak tulakan. Oh kayaknya kalau pindah hujan, siapkanlah payung gitu kan ya. Ternyata kadang hujan dan payung itu meribeti kita. Sudah pakai sepeda, mandak ngalih, tas baju banyak dan lain sebagainya gitu kan ya. Akhirnya payung itu ribet sedang kita. Ya, benar kan ya? Lalu apa strategi kita dengan keadaan kita yang terbatas itu? Jelas akan berbeda dengan orang yang pergi pakai sepeda motor. Apalagi sepeda motornya ada raknya di belakang, ya ada apanya sih, tasnya di belakang. Beda kan ya? Nah, tergantung dari kita, bukan caranya ya, tapi bagaimana diri kita, sejauh mana kemungkinan kita, sejauh mana kemampuan kita, itulah yang kita gunakan untuk menghadapi masalah itu. Dan Pian yakin ketika masalahnya sebesar apapun, Pian juga sebesar itu. Ya, jelas ada hambatan. Ya. Paling berat itu hambatan dari mana? Ada yang bisa jawab? Ketika kita mau manajemen organisasi, paling berat hambatan dari mana? Diri sendiri. Betul, ya betul sekali. Diri sendiri. Iya, diri sendiri. Makanya tahapan organisasi, tahapan memimpin tadi harus dimulai dari keberhasilan memimpin diri sendiri. Oke ya? Ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ada dibuka lagi atau gimana? Cukup? Cukup ya? Kalau cukup saya akhiri karena tadi saya belum salam ya. Terima kasih banyak atas perhatian Pian Subarataan. Terima kasih banyak juga atas partisipasinya. Tadi terlibat semua, sangat luar biasa, aktif dalam kegiatan ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.